Selamat malam, Ibu Nurhayati Siregar. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas AK 702 akan mempresentasikan tugas semester ganjil tahun akademik 2025-2026 untuk mata kuliah Audit Forensik Digital dan Audit Investigasi. Tugas ini disusun oleh Natasha Arianti Purnamasari, Alivia Puspitasari Hendarto, Bama Karismanando, Adam Rizky Ramadhani, Andi Sunaria, Dani Pribawanto, dan Andre Etovani. Untuk memulai, izinkan saya menyampaikan profil singkat PT Asuransi Jiwasraya. Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi milik negara. Perusahaan ini memiliki sejarah panjang dalam industri asuransi jiwa di Indonesia dan pernah menjadi salah satu perusahaan asuransi terbesar dengan ribuan nasabah. Namun, permasalahan keuangan Jiwasraya sebenarnya sudah mulai terlihat sejak tahun 2006. Kondisi keuangan perusahaan perlahan memburuk, hingga mencapai puncaknya pada akhir tahun 2018 ketika Jiwasraya gagal membayar klaim polis jatuh tempo sebesar 12,4 triliun kepada sekitar 17.000 nasabah. Kasus ini kemudian mencuat ke publik pada tahun 2019 hingga 2020. Hasil audit investigatif mengungkap adanya praktik window dressing laporan keuangan sejak 2006, serta skema Ponzi dalam pengelolaan dana produk JS Saving Plan yang menawarkan imbal hasil tinggi. Dana nasabah diinvestasikan pada saham berisiko tinggi atau yang dikenal sebagai saham gorengan dan nilai aset dimanipulasi agar laporan keuangan terlihat sehat. Akibatnya, kerugian negara diperkirakan mencapai 16,81 triliun. Skandal ini menjadi salah satu kasus fraud terbesar di Indonesia dan sering dibandingkan dengan kasus Enron karena melibatkan manipulasi laporan keuangan dan kolusi manajemen puncak. Dampaknya tidak hanya merugikan perusahaan dan negara, tetapi juga mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional. Next, Mas. Jiwasraya mengalami krisis likuiditas yang serius selama bertahun-tahun. Artinya, perusahaan mengalami ketidakseimbangan antara kewajiban pembayaran klaim dengan aset yang dimiliki. Untuk menutupi kekurangan dana, manajemen justru mengeluarkan produk saving plan dengan imbal hasil yang tinggi sebagai umpan untuk menarik dana baru. Strategi ini memang mampu menarik arus kas masuk dalam jangka pendek, tetapi tidak diimbangi dengan hasil investasi yang memadai. Akibatnya, kewajiban perusahaan semakin membengkak. Dana baru yang masuk digunakan untuk membayar kewajiban lama, sehingga pola ini menyerupai skema Ponzi. Likuiditas yang terus melemah menyebabkan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ketika klaim besar jatuh tempo pada 2018, Jiwasraya tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar. Jadi dapat disimpulkan bahwa tekanan likuiditas menjadi pemicu utama yang kemudian berkembang menjadi praktik manipulasi laporan keuangan dan fraud terstruktur. Next. Kasus Jiwasraya sebenarnya menunjukkan sejumlah tanda bahaya yang seharusnya dapat terdeteksi lebih dini melalui audit investigatif. Red flag pertama adalah penawaran return atau imbal hasil sebesar 13-14% per tahun. Angka ini jauh melebihi tingkat kewajaran pasar pada saat itu. Imbal hasil yang terlalu tinggi seperti ini merupakan sinyal bahaya karena menimbulkan kewajiban pembayaran yang besar yang memungkinkan tidak sebanding dengan hasil investasi real perusahaan. Pola ini sangat identik dengan skema Ponzi yang menggunakan dana baru untuk menutupi kewajiban lamanya. Red flag yang kedua adalah munculnya pola gali lubang dan tutup lubang. Pembayaran klaim mulai bergantung pada dana premi yang baru masuk, bukan berasal dari keuntungan investasi yang sehat dan berkelanjutan. Lalu red flag yang ketiga adalah stabilitas laba yang terlihat realistis. Meskipun perusahaan sebenarnya mengalami tekanan keuangan yang serius, laporan keuangan tetap menunjukkan kondisi yang seolah stabil dan menguntungkan. Audit BPK kemudian menemukan adanya praktik window dressing, termasuk rekayasa asuransi, dan manipulasi nilai aset untuk menutupi masalah solvabilitas.
Dari sudut pandang auditor, red flag seperti ini seharusnya dapat dideteksi melalui proses audit forensik dan investigatif yang lebih mendalam. Dengan pendekatan audit investigatif yang skeptis dan berbasis data forensik, indikasi fraud sebenarnya dapat teridentifikasi lebih cepat sehingga kerugian tidak berkembang sebesar yang terjadi. Untuk selanjutnya, window dressing dalam laporan keuangan akan disampaikan oleh rekan saya, Alivia. Ya, berikutnya merupakan window dressing dalam laporan keuangan. Jiwasraya melakukan window dressing, yaitu memoles laporan keuangan agar terlihat sehat. Nilai aset dan laba dibuat seolah-olah meningkat, sehingga rasio solvabilitas tampak baik. Padahal kondisi sebenarnya perusahaan sedang mengalami masalah serius. Akibatnya, pihak eksternal tidak segera menyadari kondisi kritis perusahaan. Ini dilakukan dengan laporan keuangan dipoles agar tampak stabil. Maaf, sebelumnya. Lalu nilai aset dan laba dibuat seolah-olah meningkat dan informasi palsu membuat masalah tidak terdeteksi cepat. Selanjutnya, Mas. Dampak window dressing bagi stakeholder. Window dressing menyebabkan stakeholder mengambil keputusan berdasarkan informasi yang menyesatkan. Nasabah tetap menempatkan dana karena percaya perusahaan aman. Pemerintah sebagai pemilik juga terlambat melakukan intervensi. Ketika fraud terungkap, dampaknya sangat besar. Kerugian finansial, hilangnya kepercayaan publik, dan rusaknya reputasi industri asuransi. Nasabah menjadi korban karena percaya pada laporan keuangan palsu, pemerintah terlambat mengambil langkah pencegahan, kepercayaan publik terhadap asuransi ikut menurun. Selanjutnya, Mas. Mas Dani, bisa selanjutnya? Ini siap. Selanjutnya, skema Ponzi pada produk saving plan. Peran auditor dalam mengidentifikasi skema Ponzi. Produk saving plan menjadi instrumen utama dalam skema Ponzi Jiwasraya. Dana nasabah baru digunakan untuk membayar kewajiban nasabah lama, seperti yang tadi sudah disebutkan sama Kak Natasha. Skema ini tidak berkelanjutan karena sangat bergantung pada arus dana baru. Ketika pemasukan dana melambat, perusahaan langsung mengalami gagal bayar. Selanjutnya, Mas. Peran auditor dalam mengidentifikasi skema Ponzi. Auditor memiliki peran penting dalam mendeteksi pola Ponzi. Pertama, melalui analisis cash flow untuk memastikan sumber pembayaran klaim. Kedua, membandingkan return yang dijadikan dengan yield investasi real. Ketiga, menerapkan skeptisme profesional terhadap klaim manajemen. Jika terdapat ketimpangan besar, auditor harus meningkatkan investigasi. Analisis cash flow dapat mengungkap pola skema Ponzi. Return tinggi harus dibandingkan dengan yield investasi real. Auditor wajib bersikap skeptis terhadap klaim manajemen. Lalu selanjutnya ada kolusi manajemen dalam fraud Jiwasraya yang akan dijelaskan oleh Mas Bama. Oke, baik, yang selanjutnya adalah kolusi manajemen dalam fraud Jiwasraya. Kolusi antara manajemen perusahaan dan pihak eksternal, misalnya dengan manajer investasi, broker, saham, atau mitra bisnis lainnya, dapat sangat mempersulit proses audit investigasi. Kolusi berarti ada kerjasama yang terselubung untuk menutup-nutupi fraud, sehingga bukti-bukti kecurangan lebih sulit untuk dideteksi oleh prosedur audit biasa. Nah, dalam kasus Jiwasraya ini terbukti terjadi kolusi antara oknum manajemen Jiwasraya dan pihak luar. BPK juga menemukan indikasi kolusi dalam pengelolaan investasi Jiwasraya, di mana
Transaksi-transaksi investasi itu dilakukan dengan pihak terafiliasi tertentu dan tidak berdasarkan analisis yang wajar. Transaksi antara pihak-pihak berafiliasi ini mengarah pada manipulasi harga pasar atau market manipulation demi keuntungan pihak-pihak tertentu. Kemudian kolusi semacam ini juga membuat upaya auditor untuk mengungkap kebenaran menjadi lebih sulit karena laporan keuangan dan dokumen-dokumen pendukung bisa jadi telah direkayasa bersama oleh beberapa pihak. Ketika manajemen internal bersekongkol dengan pihak eksternal, konfirmasi independen pun bisa menyesatkan. Misalnya, manajer investasi eksternal yang terlibat kolusi mungkin memberikan statement investasi palsu yang mendukung kebohongan manajemen. Next, Mas. Nah, kemudian strategi audit investigatif menghadapi kolusi. Dari sisi audit, kolusi merupakan batasan atau inherent limitation utama dalam mendeteksi fraud. Sistem pengendalian intern sebaik apapun dapat jebol jika para pelaku bersekongkol, bahkan standar audit mengakui bahwa keterlibatan kolusi karyawan atau pihak ketiga dapat membuat fraud sangat sulit dideteksi melalui prosedur biasa. Kemudian langkah yang bisa diambil antara lain adalah profesional skeptisme. Tingkatnya menjadi kunci utama. Auditor harus meningkatkan sikap skeptis dan tidak mudah percaya pada penjelasan atau dokumen yang diberikan manajemen, terutama jika ada tanda-tanda kolusi. Setiap bukti perlu diverifikasi dari beberapa sudut. Misalnya, jika manajemen mengklaim investasinya aman karena ada jaminan dari pihak ketiga, auditor akan memverifikasi langsung kepada pihak ketiga tersebut tanpa sepengetahuan manajemen atau melalui sumber independen lainnya. Kemudian verifikasi harus berbasis data eksternal dan independen. Strategi penting adalah mencari sumber bukti independen yang tidak dikendalikan oleh kolusi. Auditor dapat langsung mengecek data pasar dari otoritas bursa atau sumber publik untuk memverifikasi harga saham atau obligasi, daripada mengandalkan laporan penilaian dari manajer investasi yang mungkin berkomplot. Nah, dalam kasus Jiwasraya ini, auditor sebaiknya mengecek nilai real saham-saham yang diinvestasikan melalui data Bursa Efek Indonesia dan membandingkannya dengan nilai yang dicatat perusahaan, guna melihat apakah ada disparitas akibat manipulasi harga. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi lintas lembaga mempercepat pengungkapan. Strategi lain, auditor investigatif sebaiknya berkolaborasi dengan regulator atau lembaga atau aparat penegak hukum yang memiliki wewenang legal lebih kuat. Misalnya, kewenangan memanggil pihak ketiga, meminta data perbankan, dan lain-lainnya. Dalam kasus Jiwasraya ini, BPK bekerja sama dengan Kejaksaan Agung untuk memanggil saksi dan mengumpulkan bukti transaksi antar rekening para tersangka. Sinergi ini dapat membantu melampaui kendala kolusi karena pihak yang bersengkokol tadi dapat dipaksa memberikan keterangan atau data aslinya. Kemudian next, Mas, yang selanjutnya audit investasi saham gorengan akan dijelaskan oleh Adam. Silakan Adam. Terima kasih Mas Bama. Untuk selanjutnya itu ada audit saham gorengan dan manipulasi investasi. Istilah saham gorengan mengacu pada saham-saham berkapitalisasi kecil atau fundamental lemah yang harganya sengaja dimanipulasi atau dipompa agar terlihat naik sementara, lalu biasanya anjlok kembali. Investasi Jiwasraya di saham gorengan merupakan modus operasi utama yang merugikan nasabah dan perusahaan. Dana nasabah khususnya dari produk saving plan dialokasikan manajemen ke aset-aset saham dan reksadana berisiko tinggi yang tidak sesuai prinsip pengelolaan dana asuransi. BPK mencatat Jiwasraya menempatkan porsi besar investasi pada saham berkinerja buruk atau junk stock seperti Trikomsel OK, Sugih Energi, dan Eureka Prima tanpa didukung analisis memadai. Bahkan terdapat indikasi harga saham-saham tersebut dimanipulasi agar tampak menguntungkan menjelang laporan keuangan. Setelah nilai saham jatuh, Jiwasraya menderita kerugian besar dan gagal membayar kewajiban ke nasabah. Untuk menelusuri alur dana yang salah alokasikan ke saham gorengan, auditor investigatif akan menerapkan teknik audit forensik yang terfokus pada tracing,
atau pelacakan transaksi, dan analisis pola, antara lain yaitu rekonstruksi jejak transaksi investasi. Auditor mengumpulkan seluruh data pembelian dan penjualan saham atau reksadana oleh Jiwasraya selama periode terkait. Setiap transaksi pada saham gorengan diurutkan kronologis, yaitu kapan dibeli, berapa volume dan harganya, siapa broker atau pihak lawan transaksinya. Lalu, langkah ini penting untuk memahami kemana uang nasabah mengalir. Misalnya, auditor akan melihat apakah saham-saham tertentu dibeli dengan harga jauh di atas harga wajarnya. Jika iya, auditor akan menelusuri siapa penjual saham tersebut. Apakah penjualnya terkait dengan manajemen Jiwasraya atau manajer investasi reksadana yang bekerja sama. Dengan menelusuri alur dana dari Jiwasraya ke penjual saham dapat diidentifikasi apakah ada pihak yang diuntungkan secara tidak wajar. Lalu konfirmasi pihak ketiga data pasar. Itu auditor investigatif akan meminta konfirmasi dari lembaga terkait seperti kustodian atau perusahaan sekuritas yang memfasilitasi transaksi untuk memastikan keberadaan dan detail transaksi saham tersebut. Selain itu, data perdagangan dari Bursa Efek Indonesia dianalisis guna melihat pola perdagangan saham gorengan. Apakah terjadi peningkatan volume dan harga yang tidak biasa menjelang akhir periode. Dengan membandingkan data pasar independen dan catatan internal Jiwasraya, auditor dapat menemukan perbedaan antara kejanggalan yang menunjukkan manipulasi. BPK misalnya menemukan bahwa investasi Jiwasraya di beberapa saham dan reksadana tidak pernah memberikan kinerja baik di pasar, dan nilainya merosot drastis dalam beberapa tahun. Lalu ada analisis pola dan hubungan pelaku. Teknik lanjutan melibatkan analisis forensik untuk mengidentifikasi pola kolaboratif. Auditor mungkin menggunakan analisis jaringan untuk melihat hubungan antara pihak-pihak yang muncul dalam transaksi saham gorengan. Misalnya, auditor memetakan apakah manajer investasi reksadana X bertransaksi dengan perusahaan sekuritas Y secara berulang. Dan apakah ada keterkaitan Y dengan pejabat Jiwasraya. Jika ditemukan transaksi antar pihak berafiliasi, Jiwasraya dilakukan antara pihak-pihak yang saling terhubung. Hal ini memperkuat dugaan skema manipulasi terencana. Auditor kemudian bisa fokus menginvestigasi kelompok pihak tersebut, termasuk aliran dananya. Lalu juga ada tracing aliran dana lanjut, pemeriksaan dokumen dan komunikasi. Nah, dengan teknik audit investigatif komprehensif tersebut, auditor dapat melacak alur dana Jiwasraya yang disalahgunakan di saham gorengan dan mengumpulkan bukti siapa saja yang diuntungkan transaksi tersebut. Hasil pelacakan forensik ini krusial untuk mengidentifikasi kerugian sebenarnya. Misal selisih antara dana yang diinvestasikan dengan nilai realisasi aset yang anjlok. Lalu mengungkap modus operasi detail pump and dump, dan mengisolasi tanggung jawab pelaku. Teknik-teknik tersebut memungkinkan auditor memastikan bahwa seluruh rantai transaksi dan pengeluaran dana perusahaan hingga aset akhirnya hilang dapat dijelaskan, dan tidak ada aliran dana gelap yang luput dari pemeriksaan. Untuk selanjutnya, boleh dilanjutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adam. Kita masuk kepada peran teknologi forensik dalam audit investigasi. Teknologi forensik memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan audit investigasi, khususnya ketika auditor dihadapkan pada data transaksi yang jumlahnya besar dan bersifat kompleks. Pemanfaatan forensik data analitik memungkinkan auditor untuk mengolah dan menganalisis data secara sistematis, sehingga dapat mengidentifikasi pola-pola transaksi yang tidak wajar. Misalnya, adanya lonjakan pembelian saham menjelang akhir periode pelaporan. Selain itu, digital forensik juga membantu auditor dalam menelusuri berbagai bukti digital, seperti email, dokumen elektronik, rekaman komunikasi, serta jejak aktivitas sistem yang berpotensi menjadi indikasi adanya kolusi atau kecurangan. Bukti-bukti digital tersebut sangat penting dalam mengungkap bagaimana suatu tindakan fraud direncanakan dan dikoordinasikan. Untuk lebih lanjutnya, penggunaan
visualisasi jaringan transaksi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan antar pihak yang terlibat serta aliran dana yang terjadi. Dengan pendekatan ini, auditor dapat memahami struktur dan pola kolusi secara lebih komprehensif sehingga proses investigasi menjadi lebih efektif dan akurat. Selanjutnya, nah kemudian respon auditor perhitungan kerugian dan pencegahan fraud. Ketika laporan keuangan itu tidak sesuai dengan PSAK, auditor harus meminta koreksi dan bersikap tegas sesuai standar profesi. Jika manajemennya menolak, auditor wajib memberikan opini audit yang dimodifikasi atau tidak wajar agar stakeholder menyadari resiko yang sebenarnya. Kerugian akibat fraud di sini juga harus dihitung secara terstruktur dengan mengidentifikasi seluruh komponen kerugian dan memvalidasi data transaksi. Untuk kedepannya, kasus seperti Jiwasraya ini dapat dicegah melalui transparansi laporan, penerapan good corporate governance, serta pengawasan ketat dari OJK. Untuk langkah-langkahnya yaitu auditor wajib tegas saat menemukan salah saji material. Kemudian kerugian fraud harus dihitung berbasis bukti transaksi. Dan transparansi dan GCG juga adalah kunci dalam pencegahan fraud. Untuk selanjutnya akan dijelaskan pada Mas Dani, silakan. Langkah menghitung dan memastikan kerugian akibat fraud. Menghitung dan memastikan besarnya kerugian akibat fraud merupakan bagian krusial dari audit investigatif dan proses penegakan hukum selanjutnya. Dalam kasus Jiwasraya, BPK ditunjuk untuk menghitung kerugian negara akibat skandal tersebut, dan mereka mengumumkan kerugian sebesar 16,81 triliun sebagai hasil perhitungannya. Untuk mencapai angka itu secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, auditor forensik melakukan serangkaian langkah sistematis sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi semua komponen kerugian. Auditor terlebih dahulu mengidentifikasi pos-pos mana saja yang menyumbang kerugian. Pada kasus Jiwasraya, komponen kerugian mencakup penurunan nilai investasi saham dan reksadana, selisih antara kewajiban kepada pemegang polis dengan aset yang tersedia atau defisit likuiditas, serta biaya-biaya terkait misalnya bunga yang harus dibayar karena menunda klaim, denda, dan lain-lain. Auditor memetakan setiap transaksi fraud atau keputusan keliru yang berdampak finansial. Langkah yang kedua, mengumpulkan bukti transaksi dan nilai. Auditor mengumpulkan bukti-bukti transaksi yang relevan. Ini mencakup kontrak, biliet, bukti transfer, dana investasi, laporan bank, data bursa untuk harga efek, laporan penilaian aset, dan dokumen keuangan lainnya. Data ini diperlukan agar perhitungan kerugian dapat ditrace ke bukti original. Langkah ketiga, melakukan perhitungan kuantitatif yang cermat. Auditor forensik kemudian melakukan perhitungan angka kerugian dengan metode yang sesuai. Setiap komponen dihitung capital loss sama dengan harga beli aset dikurangi dengan nilai realisasi atau nilai wajarnya saat fraud terungkap. Kerugian dari kewajiban polis sama dengan klaim jatuh tempo dikurangi kas tersedia, dan seterusnya. Dalam langkah ini, auditor mesti sangat teliti agar tidak double count atau ada yang terlewat. Langkah keempat, verifikasi dan validasi independen. Setelah perhitungan internal dilakukan validasi, BPK atau auditor lain mungkin melibatkan tim independen atau ahli valuasi untuk memverifikasi asumsi dan angka. Tujuannya agar memastikan objektivitas. Langkah yang kelima, dokumentasi dan reporting. Hasil perhitungan kemudian didokumentasikan dalam laporan audit investigasi khusus. Laporan tersebut merinci ruang lingkup kerugian, metodologi, data yang dipakai, asumsi, dan hasil akhir. Auditor memastikan tiap angka di laporan dapat dilacak ke lampiran bukti. Hal ini untuk kepentingan akuntabilitas dan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Langkah terakhir, komunikasi dengan penegak hukum atau pemangku kepentingan. Langkah terakhir ini, auditor menyampaikan hasil perhitungan kepada pihak yang membutuhkan. Dalam kasus fraud besar, ini berarti komunikasi ke kejaksaan, kepolisian, atau KPK untuk digunakan dalam berkas perkara. Auditor bisa diminta bersaksi menjelaskan cara menghitung kerugian, di sisi lain kepada manajemen baru atau pemilik, misal Kementerian BUMN,
auditor memaparkan besaran kerugian sehingga dapat diambil kebijakan solutif. Mungkin bisa restrukturasi, injeksi modal, dan sebagainya. Pendekatan di atas menjamin bahwa angka kerugian akibat fraud tervalidasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Penting dicatat bahwa menghitung kerugian fraud bukan sekadar aritmatika sederhana, melainkan analisis yang memperhitungkan konteks. Dalam kasus Jiwasraya, hampir semua kerugian dapat dikaitkan dengan keputusan manajemen yang melawan prinsip prudensial. Yang selanjutnya, pencegahan fraud melalui transparansi dan good governance. Yang pertama, menegakkan transparansi dalam pelaporan dan pengungkapan informasi. Yang kedua, mengin- menginternalisasikan prinsip good governance dalam budaya perusahaan. Yang ketiga, memperkuat mekanisme pengawasan eksternal. Yang keempat, meningkatkan transparansi dalam tata kelola investasi. Selanjutnya, apa peran otoritas jasa keuangan OJK dalam pengawasan terhadap perusahaan seperti Jiwasraya? Dan bagaimana auditor investasi dapat bekerja sama dengan regulator untuk mencegah dan mengungkapkan fraud? Yang pertama, berbagi informasi intelijen keuangan. OJK harus melakukan pemeriksaan berkala atas laporan keuangan, laporan investasi, dan profil risiko perusahaan asuransi. Yang kedua, penegakan aturan dan sanksi. Sebagai regulator, OJK berwenang memberikan sanksi apabila perusahaan melanggar ketentuan, seperti investasi melebihi porsi yang diperbolehkan. Yang ketiga, salah, maaf. Yang ketiga itu wewenang dan akses data. Auditor investigasi terkadang membutuhkan akses data yang hanya bisa diperoleh dengan bantuan regulator. Yang keempat, tindak lanjut rekomendasi audit. Setelah auditor investigatif menyelesaikan tugas dan regulator rekomendasi, OJK perlu memastikan rekomendasi tersebut dijalankan oleh perusahaan. Selanjutnya, kalau kolaborasi ini pada akhirnya bertujuan menciptakan ekosistem pengawasan yang berkomprehensif. Auditor investasi membawa keahlian mendalam mengungkap fraud dan menghitung kerugian, sementara OJK membawa wewenang regulasi dan pandangan makro industri. Dengan bekerja sama, keduanya saling melengkapi. Auditor memberi temuan faktual dan bukti. OJK mengambil tindakan regulator dan penyebaran informasi untuk mencegah dampak sistematik. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami dan kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.